Kita simak kembali penjelasan Bapak ini. Tonton sampai habis. Ketemu lagi teman-teman. Kita lanjut ngobrol, nyinggung dikit tentang Raja Juli dan Karting yang main domino sama tersangka pembalakan hutan. Ini sebenarnya ekses dari apa? Dari guru kencing berdiri, murid kencing di mana-mana. Saya takutnya sebenarnya sudah main domino juga di istana gitu kan. Kita nggak tahu juga. Tapi itu sudah banyak dibahas ya gitu kan. Kita nggak usah bahas itu. Sekarang kita bicara soal apa? Respon dari 17 plus 8 yang kemarin adik-adik mahasiswa juga sudah ketemu sama Dasko dan sebagainya di DPR. Sudah bisa diantisipasi dan sudah bisa kita apa ya? Kita tebak gitu. Hasilnya itu ya tetap muter duluan karena dikasih 6 yang 3 nggak beres dan sebagainya. Saya nggak mau komentari itu karena saya dari awal sudah bisa menebak itu. Nah, ada quote yang bagus hari ini. Saya baca itu. Jadi saya yang biasa kita dengarkan selalu apa yang sudah kita buat buat negara. Sekarang kita tanya apa yang sudah dirampok dari kita oleh negara kan. Kita ini kan hidupnya APBN kita itu kan 70% dari pajak. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau kita bicara sama DPR tentang pembelanjaan, tentang pemakaian uang itu, mereka harus mikir uang itu dari pajak dan itu uang rakyat. Jadi kalau kemarin Miss Bakun yang terhormat itu bicara soal harus bayar pajak dan sebagainya, kami tahu kok. Saya saja contohnya ya, saya contoh jelek-jelek gitu. Saya itu bayar PPN 1 bulan bisa 70 sampai 100 juta, ya kan? Itu baru saya satu orang. Nah, balik kepada soal jawaban DPR kemarin. Jadi gini, uh, ini akan menjadi debat kusir yang berkepanjangan. Kalau kita sendiri juga sebagai penuntut atau penanya dari rakyat ini yang diwakili oleh adik-adik mahasiswa tidak punya kerangka dasar berpikir apa yang kita mauin di situ. Percuma, karena apa? Mereka sudah mengcopy paste itu puluhan tahun dengan cara yang sama. Sama dengan pemakaian APBN. Apakah mereka sadar tentang itu? Jadi yang sudah saya sampaikan itu mereka pakai 9,2 triliun untuk 732 orang anggota DPR MPR. Tadi malam saya membaca ambil sampel dari Kabupaten Malinau. Itu mereka memakai sekitar 600 juta satu tahun untuk membiayai setiap anggota DPR. Kalau kita hitung 30 ribu anggota DPR MPR di seluruh Indonesia ini, DPR, DPRD, provinsi, dan kabupaten, itu rata-rata satu orang dibiayain itu 935 juta satu tahun. Jadi lebih kurang 80 jutaan, 75 juta per orang. Itu yang kita tanya, dari 29 triliun atau 1,3% dari pajak yang sudah kita kumpuli itu, apa output yang mereka sumbangkan? Makanya ya pertanyaan itu, apa yang sudah dirampok oleh negara dari rakyatnya ini? Jadi jangan ditanya kita sudah nyumbang apa, nyumbangnya gede. Nah, kembali lagi sebenarnya apa? Kesiapan itulah yang saya sampaikan kemarin itu. Saya punya ide bahwa dibuat komite independen itu yang isinya bisa profesional, pengacara, CEO, accounting, atau apa sajalah yang punya kontribusi yang bisa mau mengkontribusi dengan dengan kompetensi yang kuat. Jadi jangan cuma ngumpul nanti teriak-teriak. Sekarang ini yang kita lihat semua yang kita hadirkan di tengah-tengah tuntutan itu kan menjadi muspro, menjadi hasilnya itu cuma bakar-bakaran karena kita sendiri sebenarnya tidak siap gitu. Disiapkan dulu kerangkanya seperti apa. Karena saya yakin kok sekarang ini ada istilah kontrol blockchain dan sebagainya. Itu bisa kan diterapkan. Banyak orang pinter di kita ini. Cuma memang banyak yang diam. Karena males sama partai-partai, males sama DPR, males sama polisi, males sama pemerintah. Itu memang sudah menjangkiti hampir seluruh masyarakat Indonesia. Yang saya katakan itu. Dengan kemiskinan 68%, ini kepala sudah mau pecah, bos. Jadi Pak Prabowo ya jangan cuma pidato terus, nggak ada gunanya. Nah, yang lain-lain apa? Ini saya ada beberapa catatan. Jadi kalau kalau kita bicara soal anggaran itu duit ya. Contohnya Jawa Timur.
Jawa Timur itu kan bisa mengambil, mengumpuli pajak dan sebagainya. Pajak lah ya, pajak sama non pajak. Itu lebih kurang 300 triliun satu tahun. Nah, baliknya ke Jawa Timur itu cuma 28 triliun, tidak sampai 10%. Itu dikurangin belanja pegawai itu 6,6 triliun. Ya, jadi operational expenditure mungkin. Sisanya di 21,4 triliun. Itu yang balik kepada pembangunan untuk rakyat dan sebagainya. Jadi kalau dibilang kita ini sebagai rakyat menerima apa yang sudah kita sumbangkan itu, yang seperti saya bilang tadi, saya itu nyumbang 70 sampai 100 juta satu bulan. Dapatnya itu cuma dapat 42.000. 42.000 dalam satu bulan, jadi 500-an ribu aja satu tahun itu 0,042. Jadi kalau ya, Tuan Besar Miss Bakun menanya kemarin itu, Anda kan semua pajak dibayar di negara. Kami ini bayar, Pak. Belum lagi uh, motor bayar. Modalnya pemerintah cuma ngeluarin kertas STNK aja sama BPKB. Apa yang nggak bayar kita ini? Cuma ngeluarin SHM, kita bayar PBB. Gimana? Jadi memang harus direview secara total. Kemarin kan kemanaan saya dari Singapura, ulang tahun ini anaknya itu dapat berapa kemarin? $500 satu orang. Karena anaknya lahir di sana, dapat $500. Dia sendiri dapat $1.000 cash dikasih hadiah ulang tahun dari negara. Uang cash. Kita apa yang terjadi? Umbul-umbul beli sendiri, semua beli sendiri. Masang One Piece, bendera One Piece, marah. Nah, jadi kembali lagi kepada kita, kesiapan kita yang harus siap juga gitu supaya tidak sia-sia gitu. Adik-adik mahasiswa, orang-orang yang concern terhadap itu, aktivis dan sebagainya. Saya kan tiap hari ngeliatin itu. Kemarin di TV-nya Aiman, siapa yang bengok-bengok itu percuma. Kalau kalian cuma nampak pinter di TV seperti itu, dibuat komite independen yang betul-betul concern terhadap itu kalau kita mau betulin bareng-bareng negara ini. Karena memang kondisinya parah. Parah banget sekarang ini. Kita kan sudah tahu bagaimana kondisi kita. Belum lagi APBN itu kan. Pencapaian pajak yang saya ikutin satu semester itu 72%. Jadi kalau itu pencapaiannya 72 sampai 80% dengan target pajak 2025 1.905 triliun itu. Terus tiba-tiba di 2026 dinaikin 2.200 triliun pajak itu. Sumbernya dari mana mau narik itu? Apa saja yang mau ditarik? Apakah ada yang bisa dikerutkan gitu kan? Saya nggak tahu gitu. Tapi memang sumber-sumbernya banyak yang seperti saya sampaikan kemarin, dari kebocoran, dari transfer pricing, kan kita banyak yang dilakukan dengan ketidakbenaran itu. Gitu. Kalau itu bisa diberesin ya insya Allah itu bisa tercapai. Gitu. Tapi kalau itu belum bisa diberesin, cuma diubek-ubek dari PPN saja, nggak bisa dapat. Berat Bu Mulyani, Bu Sri Mulyani. Ya, jadi itu yang bocor harus ditutup. Sumber-sumber yang punya potensi bagus itu harus diberesin. Ya kan? Jangan kita bengok-bengok di sini mau naikin pajak 1.000 triliun, tiba-tiba Pertamina bocor 1.000 triliun. Ini bohong saja gitu jadinya ya. Yang lain-lain saya pikir apa ya? Jadi kalau saya takutnya gini, dalam membuat target itu sudah salah. Cara mengambil sumber yang kita mauin itu sudah miss. Cara memakainya sudah salah. Tidak tepat guna, boros, dikorupsi. Ya, seperti BPK mau mengaudit WTP, dapat WTP Jawa Timur. Nggak tahu tuh, satu orang di gelandang KPK. Jadi WTP apa yang kalian sampaikan itu? Tapi ya seperti Kang Deddy bilang itu, cuma bagaimana mengaudit 28 triliun dengan 4 sampai 6 orang dalam waktu 40 hari sampai 60 hari. Terus dapat WTP. Itu kan jual beli apa kertas sertifikat kayak sertifikat halal itu, sertifikat sukses ya. Padahal habis itu kan memang dikorupsi semua di dalamnya. Oke, buktinya Ahsanul itu orang orang BPK masuk penjara yang nyikan 45 miliar. Ya. Jadi semua yang bersifat hadiah-hadiah ini ya
bisa dimain-mainkan di Indonesia ini. Apa yang nggak bisa dibayar di sini? Wong KTP bisa dipalsukan, surat nikah bisa dipalsukan, apalagi cuma secari kertas WTP, WDP, TW, disclaimer, nggak ada itu. Jadi makanya kita yang harus siapin itu kerangkanya bagaimana, cara cara menghitungnya bagaimana, terus bagaimana reviewnya, ya. Saya pikir obrolan kita itu dulu hari ini. Semoga kita bisa terus mengawal apa-apa yang memang harus kita kawal dan harus kita kasih masukan kepada pemerintah, ya. Terima kasih.